Halo dan selamat datang pada panduan penggunaan aplikasi Kinetrack. Kinetrack merupakan sistem yang dirancang untuk membantu pengelolaan kinerja organisasi serta pengarsipan dokumen secara terstruktur, terintegrasi, dan mudah dipantau. Melalui aplikasi ini, proses pencatatan capaian indikator kinerja, pengunggahan dokumen pendukung, hingga proses verifikasi dan monitoring dapat dilakukan secara digital dalam satu sistem terpadu. Dalam penggunaan Kinetrack, terdapat 3 peran utama pengguna, yaitu admin, staf, dan atasan, yang masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab berbeda dalam mendukung jalannya sistem. Pada video panduan ini, akan dijelaskan cara penggunaan sistem Kinetrack berdasarkan setiap peran pengguna, dimulai dari admin, kemudian dilanjutkan dengan staf, dan diakhiri dengan atasan. Selanjutnya, kita akan memulai panduan penggunaan Kinetrack dari sisi admin sebagai pengelola utama sistem. Sistem Kinetrack dapat diakses melalui halaman utama atau landing page. Pada halaman ini, ditampilkan informasi umum mengenai sistem e-performance integration Kinetrack yang digunakan sebagai platform pengelolaan SAKP secara terpadu pada tingkat jurusan dan program studi. Landing page juga menampilkan berbagai informasi mengenai fitur sistem, seperti manajemen PIC dan unit kerja, pengaturan akses triwulan, validasi dokumen kinerja, serta integrasi laporan kinerja secara otomatis. Selain itu, halaman ini menjelaskan alur verifikasi dokumen berjenjang mulai dari pengajuan staf, verifikasi ketua program studi, hingga validasi ketua jurusan sebelum dokumen tersimpan dalam arsip terpusat. Untuk mulai menggunakan sistem, pengguna dapat menekan tombol masuk dashboard yang tersedia pada halaman utama. Setelah memilih menu masuk dashboard, pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan email yang telah terdaftar pada sistem, kemudian memasukkan kata sandi sesuai akun pengguna. Sistem juga menyediakan fitur verifikasi keamanan berupa pertanyaan perhitungan sederhana yang harus diisi dengan benar sebelum masuk ke dalam sistem. Setelah seluruh data login diisi dengan benar, tekan tombol masuk e-kinerja untuk melanjutkan ke halaman dashboard admin. Setelah berhasil login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard. Dashboard berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi sistem seperti periode aktif, jumlah pengguna, unit kerja, serta indikator kinerja. Melalui menu navigasi yang tersedia, admin dapat mengakses seluruh fitur pengelolaan sistem Kinetrack. Selanjutnya, akan dijelaskan fitur manajemen user sebagai langkah awal dalam pengelolaan data pengguna. Menu manajemen user digunakan oleh admin untuk mengelola seluruh data pengguna dalam sistem Kinetrack. Pengelolaan data pengguna dilakukan secara bertahap melalui 3 bagian utama, yaitu kelola jabatan, kelola unit kerja, dan kelola user. Pengaturan pada menu ini akan menentukan struktur organisasi sekaligus hak akses pengguna dalam sistem e-kinerja. Admin dapat melihat daftar jabatan yang tersedia dalam sistem beserta struktur posisi organisasi. Data jabatan ini akan terhubung langsung dengan profil pengguna serta digunakan sebagai dasar penentuan role dalam sistem e-kinerja. Admin dapat menambahkan jabatan baru dengan menekan tombol tambah jabatan baru. Selain itu, admin juga dapat melakukan perubahan data jabatan atau menghapus jabatan yang sudah tidak digunakan. Pada halaman penambahan jabatan, admin diminta mengisi nama jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Penulisan nama jabatan harus menggunakan format yang baku karena sistem akan membaca kata kunci tertentu untuk menentukan role pengguna secara otomatis. Jika nama jabatan mengandung kata kunci staf, maka pengguna yang menggunakan jabatan tersebut akan memiliki role sebagai staf. Sedangkan jika nama jabatan mengandung kata kunci ketua, maka pengguna akan secara otomatis memiliki role sebagai atasan. Contohnya, kita akan membuat jabatan bernama Staf Prodi, dan setelah data jabatan diisi, admin dapat menyimpan data jabatan untuk digunakan pada proses pengelolaan user.
Pada menu kelola jabatan, admin dapat melakukan perubahan data jabatan melalui tombol edit yang tersedia pada daftar jabatan. Pada fitur ini, admin hanya dapat mengubah nama jabatan. Perubahan nama jabatan perlu dilakukan dengan memperhatikan penggunaan kata kunci yang sesuai, karena sistem menggunakan nama jabatan sebagai dasar penentuan role pengguna secara otomatis. Contohnya, kita akan mengedit data jabatan staf prodi menjadi ketua prodi. Setelah melakukan perubahan, admin dapat menyimpan data untuk memperbaharui informasi jabatan pada sistem. Setelah struktur jabatan ditentukan, admin dapat mengatur struktur organisasi melalui menu kelola unit kerja. Pada halaman ini ditampilkan daftar unit kerja yang terdiri dari jurusan dan program studi beserta hubungan hierarkinya. Admin dapat menambahkan unit kerja baru, melakukan perubahan data unit, maupun menghapus unit kerja yang sudah tidak digunakan. Sistem juga menyediakan fitur pencarian untuk memudahkan admin dalam menemukan data unit kerja. Jika pencarian dilakukan menggunakan kata kunci jurusan, maka sistem akan menampilkan jurusan tersebut beserta seluruh program studi yang berada di bawahnya. Sedangkan jika pencarian menggunakan kata kunci program studi, maka sistem akan menampilkan program studi tersebut beserta jurusan induknya. Ketika admin mengklik opsi tambah unit pada halaman unit kerja, sistem akan menampilkan halaman entitas baru unit kerja. Pada halaman ini, admin mengisi nama unit kerja, misalnya teknik komputer dan informatika. Selanjutnya, pada bagian jenis level unit, admin memilih jurusan. Karena jenis unit yang dipilih adalah jurusan, tidak ada form tambahan yang perlu diisi. Admin kemudian menekan tombol simpan unit kerja dan jurusan berhasil dibuat serta tersimpan di dalam sistem. Setelah jurusan teknik komputer dan informatika berhasil dibuat, admin kembali memilih opsi tambah unit pada halaman unit kerja. Pada kolom nama unit kerja, admin mengisi nama program studi, misalnya teknik informatika. Selanjutnya, pada bagian jenis level unit, admin memilih program studi. Sistem kemudian menampilkan form tambahan terikat pada jurusan. Admin memilih jurusan teknik komputer dan informatika sebagai jurusan induk. Setelah seluruh data terisi, admin menekan tombol simpan unit kerja dan program studi teknik informatika berhasil dibuat serta terhubung dengan jurusan induknya. Pada menu unit kerja, admin dapat melakukan perubahan data unit kerja dengan menekan tombol edit pada unit yang dipilih. Setelah tombol edit ditekan, sistem akan menampilkan form perubahan data sesuai dengan tipe unit kerja. Untuk unit kerja dengan tipe jurusan, admin hanya dapat melakukan perubahan pada nama jurusan. Setelah nama jurusan diperbarui, admin menekan tombol simpan untuk menyimpan perubahan tersebut ke dalam sistem. Sedangkan untuk unit kerja dengan tipe program studi, admin dapat mengubah nama program studi. Selain itu, admin juga dapat memindahkan keterkaitan program studi ke jurusan lain dengan memilih jurusan induknya. Setelah seluruh perubahan dilakukan, admin menekan tombol simpan unit kerja dan program studi teknik informatika berhasil dibuat serta terhubung dengan jurusan induknya. Menu kelola user digunakan untuk mengelola seluruh akun pengguna sistem Kinetrack. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar pengguna berdasarkan unit kerja dan jabatan yang dimiliki. Admin juga dapat menggunakan fitur pencarian untuk menemukan pengguna berdasarkan nama, email, atau jabatan. Selain itu, tersedia fitur ekspor data pengguna dalam format Excel maupun PDF sebagai kebutuhan dokumentasi dan pelaporan. Untuk menambahkan pengguna baru, admin dapat menekan tombol tambah user baru. Pada halaman registrasi, admin perlu mengisi data identitas pengguna, seperti nama lengkap, alamat email, jabatan, serta unit kerja pengguna. Sistem akan secara otomatis menentukan role pengguna berdasarkan jabatan yang dipilih. Jika jabatan mengandung kata kunci staf, maka pengguna akan memiliki role sebagai staf. Jika jabatan mengandung kata kunci ketua, maka pengguna akan memiliki role sebagai atasan. Selain itu, sistem juga menyediakan role admin yang dapat dipilih langsung tanpa harus dikonfigurasi pada menu jabatan.
Pengguna dengan role admin tidak diwajibkan memilih unit kerja. Sistem juga menerapkan validasi unit kerja berdasarkan jabatan. Jabatan tingkat jurusan hanya dapat memilih unit kerja jurusan, sedangkan jabatan tingkat program studi hanya dapat memilih unit kerja program studi. Setelah seluruh data diisi, admin dapat menyimpan data untuk memperbarui informasi pengguna dalam sistem. Pada menu kelola user, admin dapat melakukan perubahan data pengguna melalui tombol edit yang tersedia pada setiap akun pengguna. Pada fitur ini, admin dapat memperbarui seluruh informasi pengguna, meliputi nama lengkap, alamat email, jabatan, serta unit kerja pengguna. Jika terjadi perubahan jabatan, sistem akan secara otomatis menyesuaikan role pengguna berdasarkan kata kunci jabatan yang dipilih. Selain itu, perubahan unit kerja juga akan menyesuaikan keterkaitan pengguna dengan struktur organisasi yang berlaku pada sistem. Setelah perubahan selesai dilakukan, admin dapat menyimpan data untuk memperbarui informasi pengguna dalam sistem. Ketika admin memilih menu tahun anggaran, sistem akan menampilkan halaman periode aktif pengukuran kinerja Polban. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar seluruh tahun anggaran yang telah terdaftar di dalam sistem. Setiap data tahun anggaran menampilkan informasi berupa periode tahun, status operasional, serta aksi pengelolaan yang terdiri dari tombol edit dan hapus. Tahun dengan status aktif menandakan bahwa periode tersebut digunakan sebagai acuan utama dalam proses pengelolaan kinerja. Sedangkan tahun dengan status non-aktif tidak digunakan dalam proses aktif sistem. Untuk menambahkan periode tahun anggaran baru, admin dapat memilih tombol tambah tahun. Setelah memilih tombol tambah tahun, admin akan diarahkan ke halaman periode baru tahun anggaran. Pada halaman ini, admin mengisi data tahun anggaran sesuai dengan periode yang akan digunakan. Status awal tahun anggaran secara default ditetapkan sebagai aktif, namun admin dapat mengubahnya menjadi non-aktif sesuai kebutuhan. Apabila admin menyimpan tahun anggaran dengan status aktif, maka sistem secara otomatis akan mengubah tahun anggaran sebelumnya yang aktif menjadi non-aktif. Hal ini dilakukan untuk memastikan hanya terdapat satu tahun anggaran aktif dalam sistem. Setelah seluruh data diisi, admin dapat menyimpan data dengan menekan tombol simpan tahun anggaran atau kembali ke halaman sebelumnya dengan memilih tombol kembali. Untuk melakukan perubahan data, admin dapat memilih tombol edit pada salah satu tahun anggaran. Admin akan diarahkan ke halaman modifikasi periode anggaran. Pada halaman ini, tahun yang telah terdaftar tidak dapat diubah nilainya guna menjaga integritas data riwayat. Admin hanya dapat melakukan perubahan pada status operasional tahun anggaran. Apabila admin mengubah status tahun yang sebelumnya aktif menjadi non-aktif, sistem akan mengizinkan perubahan tersebut, karena tidak terdapat validasi yang mewajibkan tahun anggaran harus selalu aktif. Namun, apabila admin menetapkan suatu tahun anggaran menjadi aktif, maka sistem secara otomatis menonaktifkan tahun anggaran lain yang sebelumnya berstatus aktif, dan menjadikan tahun yang dipilih sebagai periode aktif utama. Setelah perubahan dilakukan, admin dapat menyimpan data dengan menekan tombol simpan perubahan. Untuk menghapus data tahun anggaran, admin dapat memilih tombol hapus pada data yang diinginkan. Sistem akan menampilkan dialog konfirmasi hapus yang berisi informasi bahwa data periode anggaran yang dipilih akan dihapus dan tindakan tersebut tidak dapat dibatalkan. Admin dapat memilih tombol batalkan untuk membatalkan proses penghapusan atau memilih tombol ya, hapus data untuk melanjutkan proses penghapusan. Menu perjanjian kinerja digunakan oleh admin untuk mengelola perencanaan dan pengukuran kinerja secara terstruktur dalam sistem Kinetrack. Pada menu ini, admin dapat menetapkan sasaran strategis sebagai arah utama kinerja, menyusun indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian, serta menghasilkan laporan perjanjian kinerja berdasarkan data yang telah divalidasi. Seluruh pengelolaan pada menu ini terintegrasi dengan tahun anggaran dan periode triwulan yang aktif, sehingga memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja berjalan konsisten dan terukur. Setelah ini,
Pembahasan akan dimulai dari kelola sasaran strategis, dilanjutkan ke kelola indikator kinerja, dan diakhiri dengan report perjanjian kinerja. Menu kelola sasaran strategis digunakan oleh admin untuk menetapkan tujuan utama institusi yang akan menjadi dasar dalam penyusunan dan pengukuran kinerja pada sistem Kinetrack. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar sasaran strategis yang telah terdaftar berdasarkan tahun anggaran, serta melakukan perubahan, penghapusan, dan penambahan data sesuai kebutuhan. Untuk menambahkan sasaran strategis baru, admin memilih tombol tambah sasaran. Admin kemudian memilih tahun anggaran yang tersedia. Selanjutnya, admin mengisi nama sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan institusi dan mengacu pada dokumen Renstra. Sistem kemudian akan secara otomatis menghasilkan kode sasaran strategis, misalnya SS05. Sebagai contoh, admin dapat mengisi nama sasaran strategis, meningkatnya kualitas layanan. Setelah seluruh data diisi, admin menyimpan sasaran strategis agar tercatat dalam sistem. Admin dapat melakukan perubahan pada sasaran strategis dengan memilih tombol edit pada data yang tersedia. Pada halaman edit, tahun anggaran dan kode sasaran tidak dapat diubah untuk menjaga integritas data perencanaan. Admin hanya dapat memperbaharui deskripsi sasaran strategis apabila diperlukan penyesuaian redaksi. Sebagai contoh, deskripsi sasaran diperbaharui menjadi meningkatnya kualitas layanan pendukung pendidikan tinggi. Setelah perubahan dilakukan, admin menyimpan pembaruan data. Jika sasaran strategis sudah tidak digunakan, admin dapat menghapus data dengan memilih tombol hapus. Sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan sebagai langkah pengamanan. Setelah penghapusan dikonfirmasi, data sasaran strategis akan dihapus secara permanen dari sistem. Namun apabila admin memilih opsi batalkan, maka proses penghapusan dibatalkan dan data tetap tersimpan di dalam sistem. Menu kelola indikator kinerja digunakan oleh admin untuk menetapkan parameter pengukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar indikator kinerja yang telah terdaftar berdasarkan sasaran strategis dan tahun anggaran. Dari halaman ini, admin juga dapat menambahkan, mengubah, serta menghapus indikator kinerja sesuai kebutuhan perencanaan. Untuk menambahkan indikator kinerja, admin memilih tombol tambah indikator. Admin terlebih dahulu memilih tahun anggaran dan sasaran strategis. Setelah sasaran dipilih, sistem akan secara otomatis membentuk kode indikator. Sebagai contoh, pada sasaran meningkatnya kualitas layanan pendukung pendidikan tinggi, admin mengisi nama indikator berupa persentase layanan akademik dan kemahasiswaan yang memenuhi standar waktu dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, admin memilih satuan pengukuran, misalnya persentase, lalu menetapkan target perjanjian kinerja sebagai target tahunan yang akan dicapai. Pada mode non-akumulatif, target capaian tiap triwulan bersifat terpisah dan tidak saling menjumlah. Namun demikian, total target seluruh triwulan tetap harus selaras dengan target perjanjian kinerja. Sebagai contoh, jika target perjanjian kinerja ditetapkan sebesar 100%, maka akumulasi target dari triwulan 1 hingga triwulan 4 harus bernilai 100. Contoh pengisian yang valid adalah triwulan 1 sebesar 25, triwulan 2 sebesar 20, triwulan 3 sebesar 25, dan triwulan 4 sebesar 30. Apabila total target triwulan tidak sesuai dengan target perjanjian kinerja, sistem akan menampilkan informasi bahwa total target triwulan harus sinkron dengan target PK. Pada mode akumulatif, nilai target triwulan bersifat bertahap dan harus meningkat dari triwulan sebelumnya. Nilai pada triwulan 4 wajib sama dengan target perjanjian kinerja. Sebagai contoh, jika target PK ditetapkan sebesar 100%, maka nilai target pada triwulan 4 harus bernilai 100 dan tidak boleh melebihi atau kurang dari target tersebut. Apabila nilai triwulan 4 tidak sama dengan target PK atau terdapat penurunan nilai pada salah satu triwulan, sistem akan menampilkan pesan validasi bahwa target tidak sesuai dan terdapat nilai yang menurun. Setelah seluruh parameter indikator diisi dan validasi terpenuhi, admin dapat menyimpan indikator kinerja agar terdaftar dalam sistem dan siap digunakan pada proses pengukuran kinerja. Admin dapat mengubah indikator kinerja melalui tombol edit pada data yang tersedia.
Pada halaman edit, sasaran strategis dan kode indikator bersifat terkunci dan tidak dapat diubah untuk menjaga konsistensi perencanaan. Admin hanya dapat memperbaharui nama indikator, satuan pengukuran, target perjanjian kinerja, serta target capaian per triwulan. Setelah perubahan dilakukan, admin menyimpan pembaharuan data agar perubahan diterapkan ke dalam sistem. Jika indikator kinerja sudah tidak digunakan, admin dapat menghapus data indikator melalui tombol hapus. Sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan sebagai langkah pengamanan. Setelah dikonfirmasi, indikator kinerja akan dihapus secara permanen dari sistem. Menu Repor Perjanjian Kinerja digunakan untuk menampilkan rekap keseluruhan sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan tahun anggaran yang sedang aktif. Pada halaman ini, sistem secara otomatis menampilkan data sesuai periode aktif, mulai dari sasaran strategis, indikator kinerja, satuan pengukuran, target perjanjian kinerja, hingga target capaian pada setiap triwulan. Laporan ini bersifat informatif dan berfungsi sebagai ringkasan perencanaan kinerja, sehingga admin dapat melihat keterkaitan antara sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam satu tampilan. Selain ditampilkan di sistem, admin juga dapat mengekspor laporan perjanjian kinerja ke dalam format Excel atau PDF untuk keperluan dokumentasi, evaluasi, maupun pelaporan resmi. Menu manajemen PIC digunakan oleh admin untuk menetapkan penanggung jawab atas setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada halaman utama, admin dapat melihat daftar indikator kinerja yang telah memiliki PIC lengkap dengan informasi nama penanggung jawab, unit kerja atau jabatan, serta tahun anggaran yang berlaku. Tersedia juga fitur pencarian serta opsi ekspor laporan dalam bentuk Excel dan PDF untuk kebutuhan dokumentasi. Untuk menetapkan PIC baru, admin memilih tombol Tambah PIC. Admin terlebih dahulu menentukan parameter indikator dimulai dari tahun anggaran, sasaran strategis, hingga indikator kinerja yang akan ditugaskan. Setelah indikator dipilih, admin dapat menentukan penanggung jawab indikator. Pada tahap ini, admin dapat memilih lebih dari satu pengguna sebagai PIC, baik dari staf maupun atasan, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan kolaborasi indikator kinerja. Setelah seluruh PIC ditentukan, admin menyimpan data agar indikator kinerja dapat mulai dikelola dan diisi sesuai periode yang berjalan. Menu manajemen triwulan digunakan oleh admin untuk mengontrol akses periode pelaporan kinerja berdasarkan triwulan pada tahun anggaran yang sedang aktif. Pada halaman ini, sistem menampilkan tahun anggaran aktif, misalnya tahun anggaran 2026, beserta 4 fase triwulan, yaitu TW1 hingga TW4. Setiap kartu triwulan menunjukkan status periode, apakah sedang dibuka atau dikunci. Status ini menentukan apakah PIC diperbolehkan melakukan input capaian indikator pada triwulan tersebut. Kontrol akses triwulan, sistem secara otomatis dapat menentukan triwulan yang sedang berjalan berdasarkan waktu. Triwulan yang aktif akan ditandai sebagai periode berjalan dan status aksesnya terbuka. Admin juga memiliki kendali penuh untuk membuka atau mengunci triwulan secara manual melalui tombol toggle yang tersedia pada masing-masing triwulan. Jika status triwulan dibuka, maka PIC dapat melakukan pengisian capaian indikator. Sebaliknya, jika triwulan dikunci, maka seluruh akses input pada periode tersebut akan dinonaktifkan. Pengaturan triwulan ini secara langsung mempengaruhi proses pengukuran kinerja. PIC hanya dapat menginput realisasi indikator pada triwulan yang berstatus terbuka, sehingga memastikan pengisian data berjalan sesuai periode yang ditetapkan oleh admin. Pada menu pengukuran kinerja, sistem menampilkan laporan capaian indikator kinerja utama berdasarkan tahun anggaran dan periode triwulan yang dipilih. Saat pertama kali membuka halaman ini, pengguna diminta untuk memilih triwulan yang ingin dilihat. Apabila belum memilih triwulan, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa data tidak ditemukan dan pengguna diharuskan memilih triwulan tersebut.
Setelah triwulan dipilih, sistem akan menampilkan daftar sasaran strategis beserta indikator kinerja yang berlaku pada periode tersebut. Setiap indikator menampilkan target capaian sesuai dengan triwulan yang dipilih, serta ikon detail untuk melihat informasi pengukuran secara lebih lengkap. Pada bagian atas halaman, tersedia juga fitur ekspor laporan dalam format Excel dan PDF. Ketika pengguna menekan ikon detail pada salah satu indikator, sistem akan menampilkan halaman detail pengukuran. Pada halaman ini, ditampilkan informasi sasaran strategis, nama indikator, satuan pengukuran, target perjanjian kinerja tahunan, serta target capaian untuk setiap triwulan. Periode pengukuran yang sedang aktif juga ditampilkan secara jelas. Di bagian bawah halaman, terdapat tabel input pengukuran dari staf atau atasan yang menjadi PIC. Tabel ini menampilkan nilai realisasi, deskripsi progres kegiatan, kendala yang dihadapi, strategi atau tindak lanjut, file pendukung, serta tanggal input data. Pada kolom aksi, pengguna dapat melakukan pengelolaan data pengukuran. Jika memilih ikon edit, sistem akan menampilkan formulir untuk memperbaharui nilai realisasi, progres kegiatan, kendala, strategi, serta file pendukung. Pengguna dapat menghapus file lama maupun menambahkan lebih dari satu file baru sebelum menyimpan perubahan. Jika pengguna memilih ikon hapus, sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan untuk memastikan bahwa data pengukuran dan file pendukung benar-benar ingin dihapus secara permanen. Sementara itu, ikon simpan digunakan untuk mengunduh data pengukuran yang telah diinput oleh PIC sebagai dokumentasi atau bahan pelaporan. Melalui menu pengukuran kinerja ini, sistem membantu memastikan bahwa proses pemantauan capaian indikator dapat dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan periode perjanjian kinerja yang berlaku. Pada bagian ini, kita masuk ke halaman statistik kinerja. Halaman ini digunakan untuk melihat perbandingan antara target perjanjian kinerja dengan realisasi yang telah dicapai, berdasarkan tahun anggaran yang sedang aktif. Di bagian atas, sistem menampilkan tahun aktif. Pada contoh ini, tahun yang digunakan adalah tahun 2026. Seluruh data yang ditampilkan pada grafik otomatis menyesuaikan dengan tahun tersebut. Pada area utama, ditampilkan grafik visualisasi capaian kinerja. Grafik batang berwarna biru menunjukkan target perjanjian kinerja, sedangkan garis hijau menunjukkan realisasi capaian indikator. Setiap indikator kinerja ditampilkan berdasarkan sasaran strategisnya masing-masing. Ketika kursor diarahkan ke salah satu grafik indikator, sistem akan menampilkan informasi detail berupa kode indikator, nama indikator, target PK, serta persentase progres capaian saat ini. Grafik ini membantu pimpinan dan pengelola untuk melihat secara cepat indikator mana yang sudah tercapai dan indikator mana yang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, pengguna dapat mengklik salah satu indikator pada grafik untuk melihat analisis yang lebih mendalam. Setelah indikator diklik, sistem akan membuka halaman analisis capaian triwulan. Pada halaman ini ditampilkan informasi indikator yang dipilih, termasuk nama indikator dan mode pengukuran yang digunakan. Di bagian tengah layar, terdapat grafik perbandingan tren capaian per triwulan, mulai dari triwulan 1 hingga triwulan 4. Grafik ini menunjukkan pergerakan realisasi dibandingkan dengan target triwulan, sehingga memudahkan evaluasi konsistensi capaian sepanjang tahun. Di sisi kanan, sistem menampilkan detail data per triwulan. Untuk setiap triwulan, ditampilkan target, total realisasi, persentase capaian, serta kontribusi realisasi dari masing-masing PIC yang terlibat. Dengan tampilan ini, pengguna dapat mengetahui triwulan mana yang sudah mencapai target dan triwulan mana yang masih memerlukan tindak lanjut. Melalui halaman grafik dan analisis ini, sistem memberikan gambaran visual yang jelas, terukur, dan mudah dipahami terkait capaian kinerja indikator, baik secara keseluruhan maupun per triwulan. Pada bagian ini, kita masuk ke menu dokumen, yang berfungsi sebagai repositori atau tempat penyimpanan dokumen kinerja secara terstruktur.
Menu ini terdiri dari 4 submenu, yaitu kategori dokumen, pengajuan kategori, dokumen tervalidasi, dan dokumen tidak tervalidasi. Pada tahap ini, kita fokus terlebih dahulu pada submenu kategori dokumen. Submenu kategori dokumen digunakan untuk mengatur wadah penyimpanan dokumen, sehingga setiap dokumen kinerja yang diunggah oleh staf tersimpan rapi sesuai dengan jenis dan peruntukannya. Kategori di sini bukan hanya sebagai penamaan, tetapi sebagai penentu lokasi penyimpanan dokumen di dalam sistem. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar kategori dokumen yang telah dibuat. Disediakan fitur pencarian untuk memudahkan admin menemukan kategori tertentu, serta opsi ekspor data ke format Excel dan PDF. Admin juga dapat menambahkan kategori baru melalui tombol tambah wadah. Sistem menampilkan ringkasan jumlah kategori yang tersedia, termasuk total kategori dan kategori yang sedang aktif. Setiap kategori memiliki status aktif atau non-aktif. Kategori yang berstatus aktif akan muncul dan dapat dipilih oleh staf saat mengunggah dokumen. Sebaliknya, jika kategori dinonaktifkan, maka kategori tersebut tidak akan tersedia sebagai tempat penyimpanan dokumen sehingga tidak dapat digunakan oleh staf. Untuk menambahkan kategori baru, admin memilih tombol tambah wadah. Sistem akan menampilkan formulir penambahan kategori, di mana admin mengisi nama kategori dan deskripsi yang menjelaskan jenis dokumen yang akan disimpan di dalamnya. Setelah disimpan, kategori tersebut resmi menjadi wadah penyimpanan dokumen kinerja. Admin juga dapat mengubah data kategori yang sudah ada dengan memilih tombol edit. Melalui formulir edit, admin dapat memperbaharui nama atau deskripsi kategori sesuai kebutuhan, tanpa mengubah dokumen yang telah tersimpan di dalamnya. Dengan adanya pengelolaan kategori ini, penyimpanan dokumen kinerja menjadi lebih terstruktur, terkendali, dan mudah diakses sesuai kebutuhan pelaporan. Pada bagian ini, kita berada di menu pengajuan kategori dokumen. Menu ini berfungsi sebagai pusat peninjauan bagi admin terhadap kategori dokumen yang diajukan oleh staf. Di bagian atas halaman, tersedia filter status yang terdiri dari semua, pending, disetujui, dan ditolak. Filter ini membantu admin untuk memfokuskan peninjauan berdasarkan status pengajuan. Tab semua menampilkan seluruh pengajuan kategori tanpa melihat statusnya. Tab pending menampilkan pengajuan yang masih menunggu keputusan admin dan membutuhkan tindakan lanjutan. Tab disetujui menampilkan pengajuan kategori yang telah disetujui dan dinyatakan resmi. Sementara tab ditolak menampilkan pengajuan yang tidak disetujui namun tetap tersimpan di dalam sistem. Perlu dipahami bahwa kategori atau dokumen yang ditolak tidak dihapus dan tetap dapat digunakan oleh staf. Perbedaan status ini bukan untuk membatasi akses, melainkan untuk keperluan klasifikasi dan validasi administratif. Setiap pengajuan kategori memiliki status, yaitu pending, disetujui, atau ditolak. Status ini akan menentukan di mana dokumen tersebut dikelompokkan di dalam sistem. Apabila pengajuan kategori atau dokumen berstatus resmi atau disetujui, maka dokumen yang berada di dalamnya akan masuk ke menu dokumen tervalidasi. Dokumen pada menu ini menandakan bahwa isinya telah melalui proses peninjauan dan dianggap sah secara administrasi. Sebaliknya, apabila status pengajuan masih pending atau ditolak, maka dokumen akan masuk ke menu dokumen tidak tervalidasi. Meskipun demikian, dokumen pada kategori ini tetap tersimpan di sistem dan tetap dapat diakses serta digunakan oleh staf. Dengan pemisahan ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen, tetapi juga sebagai alat kontrol kualitas dan status dokumen kinerja. Admin dapat dengan mudah membedakan dokumen yang sudah tervalidasi secara resmi dan dokumen yang masih bersifat internal atau belum disahkan. Pada submenu dokumen tervalidasi, admin dapat melihat seluruh kategori dokumen yang telah disahkan secara resmi oleh sistem.
Halaman ini menampilkan daftar kategori dokumen beserta informasi jumlah berkas yang tersimpan di dalam masing-masing kategori. Dokumen yang muncul pada bagian ini merupakan kategori dengan status resmi atau disetujui, sehingga telah melalui proses validasi administrasi. Admin dapat menggunakan fitur pencarian untuk menemukan kategori tertentu dengan lebih cepat. Setiap kategori dilengkapi dengan tombol jelajahi untuk melihat isi dokumen di dalamnya. Ketika admin memilih jelajahi, sistem akan menampilkan daftar berkas yang telah tervalidasi final. Pada halaman ini, ditampilkan informasi judul dokumen, unit kerja pengunggah, tanggal validasi, serta status verifikasi. Admin juga dapat membuka dokumen menggunakan ikon pratinjau untuk melihat isi file secara langsung. Selain itu, tersedia fitur relokasi yang memungkinkan admin memindahkan dokumen ke kategori lain apabila diperlukan penyesuaian struktur penyimpanan. Saat fitur relokasi digunakan, admin cukup memilih kategori tujuan, kemudian mengonfirmasi pemindahan berkas. Relokasi ini tidak mengubah status validasi dokumen, melainkan hanya memindahkan lokasi penyimpanannya. Selanjutnya, pada submenu dokumen tidak tervalidasi, admin dapat meninjau kategori dokumen yang berada dalam status pending atau rejected. Halaman ini berfungsi sebagai antrean validasi dokumen yang diajukan oleh staf. Admin dapat melihat daftar kategori dokumen yang masih menunggu peninjauan atau telah ditolak, lengkap dengan jumlah berkas di dalamnya. Ketika admin memilih tombol periksa, sistem akan menampilkan seluruh daftar dokumen berdasarkan kategorinya. Pada tahap ini, admin dapat membuka pratinjau dokumen untuk memastikan kesesuaian isi dengan kategori dan ketentuan yang berlaku. Perlu diperhatikan bahwa halaman ini hanya digunakan untuk meninjau konten dokumen, bukan untuk mengubah status kategori secara permanen. Penetapan status valid atau reject tetap dilakukan melalui menu pengajuan kategori. Dengan pemisahan antara dokumen tervalidasi dan tidak tervalidasi ini, sistem memastikan bahwa dokumen resmi institusi dapat dibedakan secara jelas dari dokumen yang masih bersifat internal atau dalam proses peninjauan, tanpa menghilangkan data yang telah diunggah oleh staf. Menu manajemen log aktivitas digunakan untuk mencatat, mengelola, dan mengamankan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sistem Kinetrack. Fitur ini berperan penting dalam mendukung proses audit, menjaga keamanan sistem, serta memastikan performa basis data tetap optimal. Seluruh aktivitas yang tercatat mencakup tindakan yang dilakukan oleh admin, atasan, staf, maupun proses otomatis yang dijalankan langsung oleh sistem. Adapun submenu diantaranya: 1. Log aktif. Pada submenu log aktif, admin dapat melihat seluruh aktivitas sistem yang sedang berjalan secara real-time. Halaman ini berfungsi sebagai audit log utama yang menampilkan informasi pengguna atau sistem, peran yang terlibat, deskripsi aktivitas, serta waktu terjadinya aktivitas tersebut. Melalui log aktif, admin dapat memonitor aktivitas penting seperti akses data, proses penghapusan, hingga tindakan pemulihan data yang sedang berlangsung. Fitur ini membantu memastikan setiap aktivitas dalam sistem tercatat dengan jelas dan dapat ditelusuri apabila diperlukan. 2. Log schedule. Pada submenu log schedule digunakan untuk mengatur kebijakan pengelolaan siklus hidup data log secara otomatis. Pada halaman ini, admin dapat menentukan kapan log aktif dipindahkan ke arsip, berapa lama log arsip disimpan sebelum dihapus permanen, serta mengatur jadwal backup otomatis. Pengaturan ini dirancang untuk menjaga performa database tetap stabil tanpa mengorbankan kebutuhan audit dan keamanan data historis sistem. 3. Log arsip. Pada submenu log arsip berfungsi sebagai tempat penyimpanan aktivitas sistem yang telah dipindahkan dari log aktif. Data pada halaman ini bersifat hanya baca dan digunakan untuk keperluan audit, penelusuran aktivitas masa lalu, serta dokumentasi sistem.
Log arsip dikelola berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan pada log schedule, termasuk mekanisme pengarsipan otomatis dan penghapusan data lama secara terkontrol. 2. Log backup dan restore. Pada submenu log backup dan restore, admin dapat mengelola proses pencadangan dan pemulihan data log arsip. Sistem mendukung backup dalam format CSV untuk kebutuhan audit eksternal, serta format JSON yang digunakan khusus untuk proses restore ke dalam sistem. Setiap aktivitas backup dan restore akan dicatat secara otomatis, sehingga transparansi dan integritas data tetap terjaga. 5. Sistem reminder. Pada submenu Sistem Reminder, menampilkan catatan dari seluruh proses otomatis yang dijalankan oleh sistem. Informasi yang ditampilkan mencakup waktu eksekusi, jenis proses seperti pengarsipan, backup, restore, atau pembersihan data, tabel yang terlibat, jumlah data yang diproses, serta status keberhasilannya. Fitur ini membantu admin memantau kondisi dan kesehatan sistem secara menyeluruh, sekaligus memastikan seluruh otomasi berjalan sesuai konfigurasi. 6. Log pembersihan. Pada submenu log pembersihan digunakan untuk melakukan penghapusan data log arsip secara manual oleh admin. Sebelum proses pembersihan dijalankan, sistem akan menampilkan peringatan terkait ketersediaan backup dan melakukan penguncian sementara untuk mencegah kesalahan penghapusan. Mekanisme ini diterapkan untuk menjaga keamanan, mencegah kehilangan data penting, serta memastikan konsistensi data sistem tetap terjaga. Sekarang, setelah memahami alur admin, mari kita lihat bagaimana staf menggunakan sistem ini. Untuk mengakses sistem Polban e-Kinetrack, pengguna staf memulai dengan membuka halaman login. Pada halaman ini ditampilkan form masuk yang digunakan oleh pegawai untuk mengelola sasaran kinerja pegawai atau SKP. Staf diminta memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar di dalam sistem. Sebagai langkah keamanan tambahan, sistem juga menyediakan verifikasi sederhana berupa soal penjumlahan. Setelah seluruh data diisi dengan benar, staf dapat memilih tombol masuk untuk melanjutkan ke dalam sistem e-kinerja. Setelah berhasil login, staf akan diarahkan ke halaman dashboard kinerja. Halaman ini menampilkan informasi ringkas terkait identitas pengguna dan tahun akademik yang sedang aktif. Dashboard berfungsi sebagai pusat kendali bagi staf untuk memantau tugas kinerja yang menjadi tanggung jawabnya. Pada bagian utama dashboard, staf dapat melihat jumlah tugas PIC aktif yang perlu diperbarui, serta informasi terkait dokumen yang memerlukan perhatian atau revisi. Selain itu, tersedia aksi cepat yang memudahkan staf untuk langsung melakukan pengisian pengukuran kinerja, memperbarui capaian, mengunggah dokumen pendukung, serta mengakses arsip dokumen tanpa harus melalui banyak langkah. Melalui dashboard ini, staf dapat langsung melanjutkan aktivitas kerja secara efisien sesuai peran dan tanggung jawab yang diberikan. Setelah masuk ke menu log aktivitas, staf akan diarahkan ke halaman log aktivitas saya. Halaman ini menampilkan riwayat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh staf di dalam sistem Kinetrack sebagai bagian dari monitoring keamanan dan transparansi sistem. Setiap aktivitas yang terekam menampilkan informasi berupa jenis aktivitas, alamat IP, serta tanggal dan waktu kejadian, seperti saat login ke sistem, membuka tugas pengukuran, melihat detail indikator, hingga mengakses formulir dokumen. Perlu diketahui bahwa staf hanya dapat melihat log aktivitas miliknya sendiri. Hal ini berbeda dengan admin, yang memiliki akses untuk memantau seluruh aktivitas pengguna dalam sistem. Melalui fitur ini, staf dapat memastikan seluruh aktivitasnya tercatat dengan aman, serta membantu pelacakan jika diperlukan di kemudian hari. Menu isi pengukuran kinerja digunakan oleh staf untuk melakukan penginputan capaian indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Status pembukaan indikator pada halaman ini dikelola secara otomatis oleh sistem dan juga dapat dikendalikan secara manual oleh admin. Pada bagian atas halaman, staf dapat melihat informasi evaluasi dan rekomendasi dari pimpinan. Fitur ini menampilkan arahan strategis pimpinan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode dan tahun berjalan. Untuk melihat detail rekomendasi, staf dapat memilih tombol yang tersedia dan sistem akan menampilkan papan evaluasi pimpinan. Halaman
Halaman papan evaluasi pimpinan menampilkan daftar arahan yang diberikan oleh pimpinan per triwulan. Informasi yang ditampilkan meliputi periode triwulan, identitas pimpinan, tanggal penerbitan, serta catatan evaluasi yang harus menjadi perhatian staf. Arahan ini berfungsi sebagai acuan dalam melakukan perbaikan, penyesuaian strategi, dan peningkatan kualitas pengukuran kinerja. Setelah memahami arahan pimpinan, staf dapat melanjutkan ke bagian filter sasaran. Fitur ini digunakan untuk menampilkan indikator kinerja berdasarkan sasaran tertentu agar proses pengisian data lebih terfokus. Setiap indikator ditampilkan beserta status triwulan, progres capaian, serta akses pengisian yang disesuaikan dengan kondisi indikator. Pengisian data hanya dapat dilakukan pada triwulan yang berstatus aktif. Apabila progres capaian belum memenuhi target triwulan, staf hanya dapat melihat data yang tersedia. Namun, apabila capaian telah memenuhi atau melampaui target yang ditentukan, sistem akan menyediakan akses laporan sebagai bentuk validasi hasil pengukuran. Saat staf memilih tombol isi data, sistem akan menampilkan halaman pengukuran sesuai triwulan yang aktif. Pada halaman ini, staf mengisi nilai realisasi capaian, uraian kegiatan, hambatan atau kendala, serta strategi tindak lanjut. Staf juga diwajibkan mengunggah bukti dukung sebagai dasar penilaian dan verifikasi capaian kinerja. Setelah seluruh data diisi dengan lengkap, staf dapat menyimpan pengukuran dengan memilih tombol simpan pengukuran. Data yang disimpan akan direlasikan secara otomatis dengan target triwulan dan digunakan sebagai dasar perhitungan progres indikator. Melalui menu isi pengukuran kinerja, staf tidak hanya menginput data capaian, tetapi juga menindaklanjuti rekomendasi pimpinan secara terstruktur dan terukur. Menu dokumen pada role staff digunakan untuk mengelola arsip dokumen digital yang bersifat administratif dan kelembagaan. Dokumen pada modul ini berdiri terpisah dari dokumen bukti pengukuran kinerja, namun tetap berada dalam satu sistem Kinetrack untuk mendukung pengelolaan arsip institusi. Seluruh dokumen memiliki alur verifikasi, pengarsipan, dan pengaturan akses sesuai dengan struktur organisasi. Dokumen kinerja. Submenu dokumen kinerja merupakan halaman utama bagi staf untuk melihat dan mengelola seluruh dokumen yang telah diunggah. Pada halaman ini, staf dapat mengunggah dokumen baru, melihat status dokumen, melakukan pencarian berdasarkan judul, serta memfilter dokumen berdasarkan tanggal. Setiap dokumen memiliki status yang menunjukkan posisi dokumen dalam proses verifikasi, mulai dari tersimpan, menunggu verifikasi, disetujui, hingga ditolak. Upload dokumen baru. Saat staf memilih upload dokumen baru, sistem akan menampilkan halaman manajemen arsip digital. Staf diminta mengisi informasi dokumen seperti judul, kategori, visibilitas akses, deskripsi, serta melampirkan berkas digital. Dokumen yang diunggah akan diproses melalui alur verifikasi sesuai dengan struktur organisasi sebelum dapat digunakan atau dipublikasikan secara resmi. Alur dokumen staf prodi. Pada role staf program studi, proses pengelolaan dokumen dilakukan melalui 2 tahap verifikasi. Pertama, staf prodi mengunggah dokumen ke dalam sistem dengan memilih kategori dan jenis dokumen yang sesuai. Setelah dokumen diunggah, sistem secara otomatis mengirimkan dokumen tersebut kepada ketua program studi sebagai pihak verifikator awal. Apabila dokumen disetujui oleh ketua program studi, dokumen akan diteruskan ke ketua jurusan untuk dilakukan verifikasi lanjutan. Namun, apabila pada salah satu tahap dokumen ditolak, baik oleh ketua program studi maupun ketua jurusan, maka dokumen akan dikembalikan kepada staf prodi untuk dilakukan revisi sesuai catatan yang diberikan. Setelah dokumen memperoleh persetujuan akhir dari ketua jurusan, dokumen akan disahkan oleh sistem. Dokumen yang telah disahkan akan masuk ke arsip sistem, ditampilkan sesuai jenis dokumen, baik sebagai dokumen pribadi, unit, maupun publik. Dicatat pada kategori dokumen di sisi admin, serta memunculkan notifikasi kepada pengguna terkait. Alur dokumen staf jurusan. Berbeda dengan staf program studi, pada role staf jurusan, proses verifikasi dokumen dilakukan dalam satu tahap. Staf jurusan mengunggah dokumen dengan memilih kategori dan jenis dokumen yang sesuai. Dokumen yang diunggah
akan langsung dikirim ke ketua jurusan tanpa melalui ketua program studi. Apabila dokumen ditolak oleh ketua jurusan, dokumen akan dikembalikan kepada staf jurusan untuk dilakukan perbaikan. Setelah dokumen disetujui oleh ketua jurusan, dokumen akan disahkan oleh sistem. Dokumen yang telah disahkan akan masuk ke arsip sistem, ditampilkan sesuai jenis dokumen, baik sebagai dokumen pribadi, unit, maupun publik. Dicatat pada kategori dokumen di sisi admin, serta memunculkan notifikasi kepada pengguna terkait. Pengajuan kategori dokumen. Menu pengajuan kategori dokumen digunakan apabila kategori yang dibutuhkan belum tersedia. Staf dapat mengajukan nama dan deskripsi kategori baru agar proses pengunggahan dokumen tidak terhambat. Kategori yang diajukan dapat langsung digunakan oleh seluruh staf, namun akan berstatus belum tervalidasi hingga diproses oleh admin. Permintaan dokumen. Menu permintaan dokumen digunakan untuk mengajukan akses terhadap dokumen yang bersifat pribadi atau dokumen unit kerja. Pada halaman ini, staf dapat melihat daftar dokumen terbatas dan mengajukan permohonan akses sesuai kebutuhan. Sistem secara otomatis menyesuaikan tombol aksi berdasarkan status permohonan, seperti menunggu persetujuan, sudah memiliki akses, atau ditolak. Permintaan masuk. Menu permintaan masuk digunakan oleh staf sebagai pemilik dokumen untuk mengelola permohonan akses dari pengguna lain. Staf dapat menyetujui atau menolak permohonan akses dengan memberikan keputusan yang tercatat secara sistematis. Status saya. Menu status saya menampilkan riwayat seluruh permohonan akses dokumen yang pernah diajukan oleh staf. Melalui halaman ini, staf dapat memantau status permohonan secara transparan dan terpusat. Arsip. Menu arsip menampilkan dokumen yang telah selesai diproses dan diverifikasi. Dokumen pada menu ini bersifat read-only dan digunakan sebagai arsip resmi yang aman dan terdokumentasi. Dokumen saya, dokumen unit, dan dokumen publik. Menu dokumen saya, dokumen unit, dan dokumen publik memiliki tampilan antarmuka yang sama. Perbedaan ketiganya terletak pada cakupan akses dokumen. Dokumen saya berisi dokumen pribadi milik staf. Dokumen unit berisi arsip bersama dalam satu unit kerja. Sedangkan dokumen publik berisi dokumen yang dapat diakses oleh seluruh pengguna sistem. Melalui menu dokumen, staf dapat mengelola arsip digital secara terstruktur, aman, dan sesuai dengan kebijakan institusi. Menu grafik kinerja staf. Pada tahap ini, staf dapat mengakses menu grafik kinerja untuk melihat capaian kinerja pribadinya secara visual. Halaman grafik kinerja pada staf memiliki tampilan yang sama dengan admin, namun dengan pembatasan akses. Staf hanya dapat melihat data dan grafik milik dirinya sendiri tanpa akses ke data pengguna lain. Tampilan grafik utama. Setelah masuk ke halaman statistik kinerja, sistem menampilkan grafik perbandingan antara target perjanjian kinerja dan realisasi capaian berdasarkan tahun akademik yang sedang aktif. Pada bagian atas halaman, ditampilkan informasi tahun aktif. Seluruh grafik dan data yang ditampilkan akan otomatis menyesuaikan dengan tahun tersebut. Grafik batang menunjukkan target perjanjian kinerja, sedangkan garis menunjukkan realisasi capaian staf terhadap indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Saat kursor diarahkan ke salah satu indikator, sistem akan menampilkan informasi singkat berupa kode indikator, nama indikator, target PK, persentase progres capaian. Grafik ini membantu staf untuk memantau sejauh mana capaian kinerja pribadinya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Detail analisis triwulan. Staf dapat mengklik salah satu indikator pada grafik untuk melihat analisis capaian yang lebih detail. Setelah indikator dipilih, sistem akan menampilkan halaman analisis capaian triwulan. Pada halaman ini, ditampilkan grafik tren capaian dari triwulan 1 hingga triwulan 4 yang menunjukkan perkembangan realisasi kinerja staf sepanjang tahun. Di sisi kanan layar, sistem menampilkan detail data per triwulan, meliputi target triwulan, total realisasi, persentase capaian. Seluruh data yang ditampilkan pada halaman ini bersifat personal, sehingga staf hanya dapat melihat kontribusi dan capaian miliknya sendiri. Sekarang, kita masuk ke panduan penggunaan untuk pengguna atasan.
Untuk mengakses sistem Porban e-Kinertrack, pengguna dengan peran atasan memulai dengan membuka halaman login. Pada halaman ini, ditampilkan form masuk yang digunakan oleh atasan untuk mengelola dan menverifikasi sasaran kinerja pegawai atau SKP sesuai kewenangannya. Atasan diminta untuk memasukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar di dalam sistem. Sebagai lapisan keamanan tambahan, sistem juga menyediakan verifikasi sederhana berupa soal penjumlahan. Setelah seluruh data diisi dengan benar, atasan dapat menekan tombol masuk e-kinerja untuk melanjutkan ke dalam sistem. Setelah berhasil login, atasan akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada bagian atas halaman, sistem menampilkan informasi identitas pengguna, jabatan sebagai atasan, unit kerja, serta jumlah indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat kendali bagi atasan dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan verifikasi kinerja. Di bagian utama dashboard, atasan dapat melihat ringkasan informasi, antara lain, jumlah tugas PIC yang menjadi tanggung jawab atasan, jumlah dokumen yang menunggu verifikasi, total dokumen yang telah disetujui, jumlah dokumen yang ditolak atau dikembalikan untuk revisi. Informasi ini membantu atasan mengetahui status kinerja dan proses verifikasi secara cepat dan terstruktur. Selain itu, tersedia menu aksi cepat atasan yang memudahkan atasan untuk langsung mengisi pengukuran kinerja, mengakses daftar tugas PIC, melakukan verifikasi berkas, meninjau bukti dukung, mengelola pengaturan profil dan data diri. Melalui dashboard ini, atasan dapat menjalankan perannya dalam memastikan akurasi, kualitas, dan validitas kinerja pegawai secara efektif. Setelah memilih menu log aktivitas, atasan akan diarahkan ke halaman log aktivitas atasan. Halaman ini berfungsi sebagai audit trail management yang mencatat seluruh aktivitas atasan selama menggunakan sistem Kinertrack. Pada bagian atas halaman, sistem menampilkan informasi level akses yang menegaskan bahwa data log ini hanya merekam aktivitas dengan peran atasan. Setiap entry log menampilkan informasi penting, meliputi jenis aktivitas atau aksi yang dilakukan, seperti login ke sistem atau melihat daftar tugas, alamat IP pengguna, deskripsi aktivitas, tanggal dan waktu kejadian secara detail. Aktivitas yang tercatat mencakup berbagai tindakan manajerial, seperti masuk ke dalam sistem, mengakses daftar tugas pengukuran kinerja, melihat rekomendasi dan evaluasi dari pimpinan. Perlu diperhatikan bahwa atasan hanya dapat melihat log aktivitas miliknya sendiri. Hal ini berbeda dengan admin yang memiliki kewenangan untuk memantau seluruh aktivitas pengguna dalam sistem. Melalui fitur log aktivitas ini, sistem memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam setiap aktivitas manajemen yang dilakukan oleh atasan. Menu isi pengukuran kinerja digunakan oleh atasan untuk melakukan penginputan capaian indikator kinerja pada indikator yang menjadi tanggung jawabnya sebagai PIC. Pada sistem Kinertrack, peran PIC tidak hanya dapat dipegang oleh staf, tetapi juga oleh atasan, sehingga tampilan dan alur pengisian pada halaman ini sama dengan yang digunakan oleh staf. Status pembukaan indikator pada halaman ini dikelola secara otomatis oleh sistem dan dapat dikendalikan secara manual oleh admin sesuai dengan kebijakan periode pengukuran. Pada bagian atas halaman, atasan dapat melihat informasi evaluasi dan rekomendasi dari pimpinan. Fitur ini menampilkan arahan strategis pimpinan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode dan tahun berjalan. Untuk melihat detail rekomendasi, atasan dapat memilih tombol yang tersedia. Kemudian, sistem akan menampilkan papan evaluasi pimpinan. Halaman ini berisi daftar arahan pimpinan per triwulan yang mencakup informasi periode, identitas pimpinan, tanggal penerbitan, serta catatan evaluasi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja. Arahan pimpinan ini berfungsi sebagai paduan dalam melakukan perbaikan capaian, penyesuaian strategi, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja.
Setelah memahami rekomendasi yang diberikan, atasan dapat melanjutkan ke bagian filter sasaran. Fitur ini digunakan untuk memfilter indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis tertentu, sehingga proses pengisian data dapat dilakukan secara lebih fokus dan terarah. Setiap indikator ditampilkan beserta status triwulan, progres capaian, serta akses pengisian data yang disesuaikan dengan kondisi indikator tersebut. Pengisian data hanya dapat dilakukan pada triwulan yang berstatus aktif. Apabila progres capaian belum memenuhi target triwulan, atasan hanya dapat melihat data yang telah tersedia. Namun, apabila capaian telah memenuhi atau melampaui target yang ditentukan, sistem akan menyediakan akses laporan sebagai bentuk validasi hasil pengukuran. Ketika atasan memilih tombol isi data, sistem akan menampilkan halaman pengukuran sesuai dengan triwulan yang sedang aktif. Pada halaman ini, atasan mengisi nilai realisasi capaian, uraian kegiatan, hambatan atau kendala yang dihadapi, serta strategi tindak lanjut yang direncanakan. Sebagai PIC, atasan juga diwajibkan untuk mengunggah bukti dukung sebagai dasar penilaian dan proses verifikasi capaian kinerja. Setelah seluruh data diisi dengan lengkap, atasan dapat menyimpan hasil pengukuran dengan menekan tombol "Simpan pengukuran". Data yang disimpan akan secara otomatis direlasikan dengan target triwulan dan digunakan sebagai dasar perhitungan progres indikator kinerja. Melalui menu isi pengukuran kinerja, atasan berperan sebagai PIC dalam melakukan penginputan dan pelaporan capaian indikator kinerja sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Atasan memastikan bahwa data realisasi, uraian kegiatan, serta bukti dukung diinput secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan target triwulan yang berlaku. Hasil pengukuran kinerja yang diinput oleh atasan selanjutnya menjadi dasar bagi pimpinan dalam melakukan evaluasi, pengawasan, serta pemberian rekomendasi strategis terhadap capaian kinerja pada tingkat unit dan institusi. Menu dokumen pada rol atasan digunakan sebagai sarana pemantauan, peninjauan, serta pengambilan keputusan terhadap dokumen yang diajukan oleh staf. Berbeda dengan staf yang berperan sebagai pengunggah dokumen, atasan tidak melakukan unggah dokumen maupun menentukan jenis dokumen, pribadi, unit, atau publik. Penentuan kategori dan visibilitas dokumen sepenuhnya dilakukan oleh staf pada saat proses unggah. Peran atasan dibatasi pada proses verifikasi, yaitu menyetujui atau menolak dokumen sesuai kewenangan dan alur organisasi yang berlaku. Menu dokumen pada rol atasan terdiri atas beberapa submenu, yaitu dokumen kinerja, permintaan dokumen, dokumen unit, dokumen publik, arsip. Dokumen kinerja. Submenu dokumen kinerja merupakan halaman utama bagi atasan untuk meninjau dokumen yang diajukan oleh staf dan menunggu proses verifikasi. Halaman ini menampilkan daftar dokumen masuk yang membutuhkan tindakan atasan, dilengkapi dengan informasi pengunggah, unit kerja, kategori dokumen, serta status pengajuan. Dokumen yang ditampilkan berasal dari staf prodi maupun staf jurusan, dengan alur verifikasi yang menyesuaikan struktur organisasi. Review dokumen. Pada proses review dokumen, atasan diberikan dua opsi tindakan, yaitu menyetujui atau menolak dokumen. Apabila dokumen disetujui, maka untuk alur staf prodi, dokumen diteruskan ke atasan berikutnya, ketua jurusan, apabila verifikasi dilakukan oleh ketua program studi. Untuk alur staf jurusan, dokumen langsung diteruskan ke ketua jurusan tanpa melalui ketua program studi. Apabila dokumen ditolak, maka dokumen dikembalikan kepada staf pengunggah sebagai penanggung jawab. Staf wajib melakukan revisi sesuai catatan penolakan dan dapat mengajukan ulang dokumen tersebut. Seluruh aktivitas review dicatat secara otomatis oleh sistem sebagai bagian dari audit trail pengguna. Permintaan dokumen. Submenu permintaan dokumen digunakan oleh atasan untuk mengajukan permohonan akses terhadap dokumen yang bersifat pribadi atau unit yang tidak dapat diakses secara langsung. Fitur ini memungkinkan atasan memperoleh dokumen yang dibutuhkan tanpa melanggar kebijakan privasi dan kontrol akses sistem. Tampilan dan mekanisme halaman permintaan dokumen pada rol atasan sama dengan rol staff, yaitu menampilkan daftar dokumen terbatas, restricted.
Atasan dapat mengajukan permohonan akses dengan mengisi alasan pengajuan serta melampirkan dokumen pendukung apabila diperlukan. Perbedaan utama pada role atasan adalah tidak tersedianya submenu permintaan masuk, karena atasan hanya berperan sebagai pemohon akses, bukan sebagai pemberi persetujuan. Dengan demikian, atasan hanya berperan sebagai pemohon akses, bukan sebagai pemberi persetujuan. Status saya. Tab status saya digunakan oleh atasan untuk memantau seluruh riwayat pengajuan akses dokumen yang pernah dilakukan. Halaman ini menampilkan daftar pengajuan dalam bentuk kartu informasi yang memuat judul dokumen, pemilik dokumen, tanggal pengajuan, status permohonan. Status permohonan terdiri atas pending, permohonan masih dalam proses peninjauan, disetujui, atasan dapat melakukan pratinjau dan pengunduhan dokumen, ditolak, permohonan tidak disetujui, dan dokumen tidak dapat diakses. Menu ini membantu atasan memantau perkembangan permohonan akses dokumen secara jelas dan terstruktur. Dokumen unit. Submenu dokumen unit digunakan oleh atasan untuk melihat dokumen unit kerja yang telah disetujui dan dinyatakan sah sebagai arsip bersama di tingkat unit. Dokumen yang ditampilkan merupakan dokumen yang telah melalui seluruh tahapan verifikasi. Pada halaman ini, atasan dapat melihat daftar dokumen unit, melakukan pencarian dan filter berdasarkan judul, pengunggah, dan unit kerja, membuka atau mengunduh dokumen sebagai referensi internal. Dokumen pada menu ini bersifat read-only, sehingga atasan tidak dapat melakukan perubahan terhadap isi dokumen. Tampilan dokumen unit memiliki antarmuka yang sama dengan dokumen publik. Perbedaannya terletak pada cakupan akses, di mana dokumen unit hanya dapat diakses oleh pengguna dalam unit terkait. Dokumen publik. Submenu dokumen publik menampilkan dokumen yang telah disetujui dan ditetapkan sebagai dokumen dengan akses terbuka. Dokumen pada menu ini dapat diakses oleh seluruh pengguna sistem tanpa batasan unit kerja. Dokumen publik umumnya merupakan dokumen yang telah melalui proses validasi penuh, memiliki nilai informasi institusional, layak untuk dipublikasikan secara luas. Atasan pada menu ini hanya memiliki hak untuk melihat dan mengunduh dokumen tanpa kewenangan mengubah status maupun isi dokumen. Arsip. Submenu arsip digunakan untuk menampilkan dokumen kinerja yang telah selesai melalui seluruh tahapan verifikasi dan dinyatakan valid serta terkunci oleh sistem. Dokumen yang masuk ke dalam menu arsip merupakan dokumen yang telah disetujui sesuai alur organisasi, telah ditetapkan status akhirnya oleh sistem, dan tidak dapat lagi diubah atau direvisi oleh staf maupun atasan. Pada halaman arsip, atasan dapat melihat informasi, judul dan ID dokumen, unit asal dokumen, tanggal penyelesaian dan tahun dokumen, status dokumen, verified, akses untuk membuka atau melihat arsip. Sistem juga menyediakan fitur pendukung berupa pencarian dokumen, filter berdasarkan rentang tanggal, ekspor data ke format Excel dan PDF. Dokumen pada menu arsip bersifat read-only untuk menjaga integritas dan keabsahan dokumen kinerja yang telah terverifikasi. Menu grafik kinerja atasan. Pada tahap ini, atasan dapat mengakses menu grafik kinerja untuk melihat capaian kinerja pribadinya secara visual. Halaman grafik kinerja pada role atasan memiliki tampilan yang sama dengan staf dan admin, namun dengan pembatasan akses. Atasan hanya dapat melihat data dan grafik milik dirinya sendiri dan tidak memiliki akses untuk memantau kinerja staf, unit kerja lain, maupun pengguna lain. Berbeda dengan admin yang dapat melihat data secara keseluruhan, grafik pada role atasan bersifat personal dan digunakan sebagai sarana refleksi capaian kinerja individu. Tampilan grafik utama. Setelah masuk ke halaman statistik kinerja, sistem menampilkan grafik perbandingan antara target perjanjian kinerja dan realisasi capaian berdasarkan tahun akademik yang sedang aktif. Pada bagian atas halaman, ditampilkan informasi tahun aktif yang sedang digunakan. Seluruh data dan grafik yang ditampilkan akan menyesuaikan secara otomatis dengan tahun tersebut. Grafik batang merepresentasikan target perjanjian kinerja, sedangkan grafik garis menunjukkan realisasi capaian atasan terhadap indikator yang menjadi tanggung jawabnya sebagai PIC. Ketika kursor diarahkan ke salah satu indikator pada grafik,
sistem akan menampilkan informasi singkat berupa kode indikator, nama indikator, target perjanjian kinerja, persentase progres capaian. Melalui tampilan ini, atasan dapat memantau secara cepat tingkat pencapaian kinerja pribadinya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Detail analisis capaian triwulan. Untuk melihat analisis yang lebih mendalam, atasan dapat memilih salah satu indikator pada grafik. Sistem kemudian akan menampilkan halaman analisis capaian triwulan yang menyajikan grafik tren capaian dari triwulan 1 hingga triwulan 4. Grafik ini menunjukkan perkembangan realisasi kinerja atasan sepanjang tahun berjalan. Pada sisi kanan halaman, ditampilkan detail data per triwulan yang meliputi target triwulan, total realisasi, persentase capaian. Seluruh data yang ditampilkan pada halaman analisis ini bersifat individual, sehingga atasan hanya dapat melihat kontribusi dan capaian kinerjanya sendiri tanpa akses terhadap data staf atau unit lain. Setelah melihat alur atasan, sekarang kita lanjut ke peran pimpinan. Halaman login pimpinan merupakan pintu masuk bagi pengguna dengan peran pimpinan untuk mengakses sistem Polban e-Kinetrack. Pada halaman ini, pimpinan diminta untuk memasukkan email serta kata sandi yang telah terdaftar. Sebagai lapisan keamanan tambahan, sistem menyediakan verifikasi penjumlahan sederhana yang harus diisi sebelum proses autentikasi dilakukan. Setelah seluruh data diisi dengan benar, pimpinan dapat menekan tombol Masuk e-Kinerja untuk mengakses sistem. Melalui halaman login ini, sistem memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki kredensial sah yang dapat mengelola dan mengevaluasi kinerja pegawai. Setelah berhasil login, pimpinan akan diarahkan ke dashboard pimpinan. Halaman dashboard menampilkan ringkasan pengukuran kinerja global Politeknik Negeri Bandung yang berfungsi sebagai gambaran umum capaian kinerja institusi. Informasi utama yang ditampilkan meliputi total PIC aktif, jumlah indikator kinerja, total dokumen pendukung yang tersedia dalam sistem. Pada bagian aksi cepat pimpinan, tersedia beberapa fitur utama, antara lain, kelola rekomendasi untuk memberikan arahan strategis kepada PIC, akses dokumen untuk melihat dan mengunduh dokumen pendukung kinerja. Dashboard ini dirancang sebagai pusat kendali awal bagi pimpinan sebelum melakukan evaluasi atau rekomendasi lebih lanjut melalui menu pengukuran kinerja. Menu pengukuran kinerja digunakan oleh pimpinan untuk melakukan evaluasi atau rekomendasi terhadap seluruh data pengukuran kinerja yang telah diinput oleh PIC, baik staf maupun atasan. Pada halaman pengukuran kinerja, sistem menampilkan daftar sasaran strategis dan indikator kinerja utama, IKU, lengkap dengan target yang telah ditetapkan. Pimpinan dapat menentukan konteks evaluasi dengan memilih tahun operasional dan triwulan, TW01 sampai dengan TW04. Data yang ditampilkan akan otomatis menyesuaikan dengan tahun dan triwulan yang dipilih. Pada setiap indikator tersedia icon informasi yang dapat dipilih untuk melihat detail pengukuran. Ketika icon tersebut diklik, sistem akan menampilkan halaman detail pengukuran indikator yang berisi informasi sasaran strategis, nama dan satuan indikator, target perjanjian kinerja tahunan, target capaian per triwulan, periode evaluasi yang sedang aktif. Pada bagian input pengukuran staf, sistem menampilkan seluruh data pengukuran yang telah diinput oleh PIC, meliputi nilai realisasi capaian, uraian kegiatan, kendama atau hambatan, strategi tindak lanjut, file bukti dukung, dan tanggal input pengukuran. Data ini menjadi dasar utama evaluasi bagi pimpinan dalam memberikan arahan strategis dan rekomendasi kinerja. Setelah meninjau detail pengukuran, pimpinan dapat memilih tombol evaluasi triwulan dan menekan berikan rekomendasi. Sistem akan mengarah ke halaman rekomendasi pimpinan yang digunakan untuk menyusun evaluasi strategis sesuai triwulan yang dipilih. Pada halaman ini ditampilkan informasi, periode evaluasi yang aktif, keterangan bahwa rekomendasi akan diteruskan kepada seluruh PIC, staf dan atasan sebagai bahan evaluasi kinerja. Sistem juga menyediakan petunjuk penulisan yang menekankan bahwa bahasa rekomendasi bersifat instruktif dan suportif.
Fokus evaluasi diarahkan pada indikator yang belum mencapai target. Pada kolom isi evaluasi dan rekomendasi strategis, pimpinan dapat menuliskan arahan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja dan bukti pendukung yang tersedia. Setelah rekomendasi selesai disusun, pimpinan dapat memilih tombol simpan dan publish. Rekomendasi yang dipublikasikan akan tercatat secara sistem, memiliki informasi waktu pembaharuan terakhir, dan ditampilkan pada halaman pengukuran kinerja PIC terkait sebagai arahan resmi pimpinan. Melalui fitur ini, proses evaluasi kinerja tidak hanya berfungsi sebagai penilaian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan penguatan arah strategis kinerja. Menu dokumen digunakan oleh pimpinan untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan dokumen pendukung kinerja. Pada menu ini, pimpinan memiliki hak akses untuk melihat dokumen bersifat pribadi, unit, maupun publik. Mengunduh dokumen pendukung tanpa perlu mengajukan permintaan akses kepada staf atau unit terkait. Fitur ini mendukung proses evaluasi yang lebih objektif karena pimpinan dapat langsung mengakses bukti pendukung capaian kinerja secara mandiri. Menu profil merupakan menu global yang dapat diakses oleh seluruh pengguna sistem, yaitu admin, staf, atasan, dan pimpinan. Menu ini tidak dijelaskan secara terpisah pada masing-masing peran karena memiliki tampilan dan fungsi yang sama persis untuk seluruh level pengguna. Pendekatan ini diterapkan untuk menghindari pengulangan penjelasan atau looping dalam dokumentasi. Pengaturan profil. Melalui menu profil, pengguna dapat mengelola informasi akun dan kredensial pribadi. Informasi dasar. Pengguna dapat melihat dan mengubah nama lengkap, alamat email, password baru. Password dapat dikosongkan jika tidak ingin melakukan perubahan. Foto profil. Pengguna dapat melihat pratinjau foto profil, mengunggah foto baru. Format yang didukung adalah JPG atau PNG dengan rasio 1:1 yang akan diterapkan secara otomatis. Validasi digital. Pengguna dengan kewenangan otoritas seperti atasan dan pimpinan dapat mengunggah tanda tangan digital. Format PNG dengan latar transparan direkomendasikan. Setelah melakukan perubahan, pengguna dapat menyimpan data atau membatalkan perubahan sesuai kebutuhan. User Guide Sistem Manajemen Kinerja Kinetrack ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi seluruh pengguna dalam memahami alur kerja, fitur, serta batasan akses sesuai dengan peran masing-masing, yaitu admin, staf, atasan, dan pimpinan. Melalui dokumentasi ini diharapkan pengguna dapat mengoperasikan sistem secara efektif, terstruktur, dan bertanggung jawab mulai dari pengelolaan dokumen, pemantauan kinerja, evaluasi triwulan, hingga pengelolaan profil pengguna. Setiap menu dan fungsi dirancang dengan prinsip kejelasan peran, transparansi data, serta akuntabilitas kinerja sehingga mendukung terciptanya tata kelola manajemen kinerja yang baik. Sistem Kinetrack tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Dengan pemanfaatan sistem secara optimal, institusi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, kualitas evaluasi kinerja, serta kesinambungan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Akhir kata, User Guide ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi seluruh pengguna. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan kebijakan institusi, sistem Kinetrack dapat terus dikembangkan dan disempurnakan agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan di masa mendatang.